Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ma amsabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walaka syukru. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah salat maghrib dan insyaallah juga jamaah salat isya Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta ada adik-adik kita, anak-anak kita yang hadir dibawa oleh orang tuanya pada kesempatan malam hari ini. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa menunaikan kewajiban pokok dan utama dari sekian banyak amal-amal yang ditaklif dan dibebankan kepada kita, yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Dan kita berupaya selalu dan berusaha, khususnya bagi laki-laki, untuk sholat 5 waktunya berjamaah di masjid, ya, karena itulah fungsi masjid. Masjid dibangun untuk sholat 5 waktu, ya. Jangan sampai masjidnya ada tapi jamaahnya nggak ada. Jangan sampai masjid diperluas ternyata jamaahnya juga tidak bertambah, ya. Karena itulah dulu di masa Rasul masjid sangat sederhana, ya. Tanahnya juga tanah liat tempat sujudnya, dinding-dinding atapnya juga dari pelepah kurma. Tapi disitulah Nabi mendidik para sahabatnya di masjid yang sangat sederhana, sehingga Allah kemudian berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk berkiprah kepada manusia, untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi masjid sederhana tapi fungsinya betul-betul mencetak para sahabat yang akhirnya bisa menaklukkan dunia ini. Kedua, masjid pasti ada muadzinnya, ya kan? Kita dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari salat untuk menuju kemenangan. Tapi ternyata salatnya pada di rumah. Lalu buat apa muadzin memanggil hayya 'alas shalah? Dan memanggilnya kan harus pakai pengeras suara. Bahkan ada sebagian yang menaruh toanya itu di atas puncak yang paling tinggi dari masjid agar kemudian bisa didengar orang. Dan ternyata banyak yang mendengar tapi ternyata pada sholat di rumah. Nah, karena itulah sekali lagi usahakanlah agar kita bisa menunaikan sholat 5 waktu kita di masjid dalam rangka melaksanakan salah satu dari tugas pokok kita yang utama. Karena sekali lagi, yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak dari amalan hamba itu adalah sholatnya, terutama sholat 5 waktu. Kalau ini beres, maka amalan yang lain akan dianggap beres. Jadi ukurannya sholat, ya. Kalau ternyata sholatnya ini bermasalah, maka amalan lain tidak akan diperhatikan, ya, tidak akan dilihat. Nah, sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk orang yang
bisa memakmurkan masjid kita, dan salah satu caranya adalah dengan sholat 5 waktu dan juga kita upayakan untuk bisa hadir dalam majelis taklim dan majelis ilmu. Bapak Ibu hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, ada 2 hal sebetulnya yang menjadi konsekuensi ya orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat ini. Karena itu dulu di masa jahiliyah, mereka yang tahu bahasa Arab, kenapa betul-betul enggan dan tidak mau dan menolak? Nabi ini kan ngajak masyarakatnya, wahai masyarakatku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah dan ketahuilah aku adalah Rasul Allah. Kalau hanya semata-mata ucapan biasa, tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak. Paling juga cuma ucapan di bibir. Selebihnya nggak apa-apa, saya terus menyembah berhala, saya terus saja berperilaku dengan perilaku jahiliyah. Ya kan, mestinya begitu. Tapi kenapa pada menolak pada saat itu ajakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, jadi pada saat Rasul mengajak masyarakatnya, yang pada saat itu disebut dengan masyarakat jahiliyah. Jahiliyah itu punya 2 tipe utama yang disebut dengan masyarakat jahiliyah. Nomor 1, bermasalah dari sisi sesembahan, dari sisi akidah. Ya, mereka banyak membuat tuhan-tuhan, sesembahan-sesembahan, berhala-berhala, yang kemudian mereka melakukan ibadahnya di situ, minta, ya, bernazar, lalu kemudian segala hajat mereka berharap kepada berhala itu dipenuhi, ya. Karena itu disebutkan dalam Quran ada beberapa nama berhala, ya, Lata, Uzza, Manat, ada juga Hubal, ya. Dan di sekitar Ka'bah ada 300-an lebih berhala-berhala yang dijadikan sesembahan. Maka datanglah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak umatnya untuk bertauhid saja, bahwa Tuhan yang benar itu adalah Allah. Karena itu kata Nabi mengajak masyarakatnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, la ilaha, gak benar Tuhan-Tuhan ini, ya, gak benar itu Lata, Uzza, Manat, Hubal dan sekian banyak sesembahan lain, gak ada yang benar. Illallah, hanya Allah saja yang benar, yang berhak untuk disembah. Nah, itulah makna la ilaha illallah. Karena itu, ya, kalian kalau beribadah apapun bentuknya, entah sholat, entah menyembelih hewan kurban, entah bernazar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sesungguhnya pengorbananku, sesungguhnya seluruh aktivitas hidupku, sesungguhnya kematianku dan caraku dalam menempuh kematian ini adalah semuanya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ini diletakkan di dalam surah Al-Fatihah kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berulang-ulang itu kita baca, hanya kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau saja ya Allah kami minta tolong, bukan sama yang lain.
ya. Nah, ciri kejahilian yang kedua adalah bermasalah dari sisi moral. Kalau tadi dari sisi akidah dan sesembahan, orang Arab bermasalah dari sisi moralnya, ya. Jadi nomor satu, mereka tidak berketuhanan yang Maha Esa karena Tuhannya banyak. Dan yang kedua adalah mereka tidak adil dan tidak beradab. Karena itulah bayi yang tidak punya dosa dibunuh sejak kanak-kanak, ya. Mana ada keadilannya terhadap bayi perempuan? Gak ada. Apakah bermoral membunuh bayi yang tidak berdosa? Ya kan? Nah, mereka lalu membunuh bayi. Perempuan gak ada harganya, perempuan gak ada nilainya, perempuan dijadikan warisan. Sehingga kalau seorang suami meninggal, ibunya itu adalah warisan, diambil alih oleh anaknya. Pernikahan, pelacuran ada. Sehingga Quran menyebutkan tentang pelacuran, la tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassuna. Jangan paksa fatayat, anak-anak gadismu jadi pelacur. In aradna tahassuna, padahal mereka ingin mensucikan diri mereka. Pelacuran. Ya. Ada juga model pernikahan poliandri. Nah, jadi poliandri itu tradisi jahiliyah. Suaminya banyak, 3 sampai 10 orang, sementara perempuannya 1. Tatkala perempuan ini hamil, maka dia memanggil laki-laki yang berjumlah 3 sampai 10 tadi, lalu dia memilih salah satu yang paling bertanggung jawab terhadap janinnya. Ya, siapa yang paling. Nah, jadi bermasalah dari sisi moral. Ya, ada lagi tukar menukar istri. Nah, hati-hati Pak. Ya, ada buku judulnya Jakarta Undercover. Itu cerita tentang kejahatan yang tersembunyi dari kota Jakarta. Ada beberapa komunitas, beberapa orang masuk grup. Apa pekerjaan mereka? Tukar menukar istri, Pak. Ya, berhurupan bini. Ada. Nah, dulu di masa jahiliyah juga seorang suami menyerahkan istrinya kepada kawannya yang dia rasa kawannya ini lebih ganteng, lebih kuat, lebih perkasa, lebih hebat, lebih jantan. Ya, dititipkan istrinya sampai hamil. Setelah hamil, istrinya itu dia kembalikan kepada suaminya yang asli. Dia tinggal menindaklanjuti, ya, bayi yang ada di dalam perut istrinya itu dilanjutkan karena sudah dibuahi lewat istibro namanya, untuk mendapatkan bibit dari kawannya. Nah, seperti itu jahiliyah. Maka datanglah Nabi mengatakan, gak benar ini semuanya. Aturan yang dibuat seperti ini gak benar. Apalagi mabukan, minuman keras, luar biasa. Ya. Nah, karena itulah ini semuanya kejahatan sebetulnya. Sementara Nabi itu kan orang baik, Pak. Nabi itu mengajak kepada kebaikan. Ya. Tapi anehnya, orang yang ngajak kebaikan itu ada yang nggak suka. Kan aneh. Ya. Padahal kita lihat ini dibanding gitu ya. Ini ada orang mabuk, ini yang nggak mabuk. Mestinya kan kita berpihak pada yang nggak mabuk. Ini narkoba. Ini orang
remaja kita baik-baik saja. Kenapa masih ada bandar narkoba yang merusak itu? Ya, ada orang gadis baik, gitu ya, kerjaannya sholat, tidak ada pergaulan bebas, ya, dari rumah ke kampus, ke masjid, hanya itu kerjaannya. Tapi kadang banyak musuhnya, nggak disukai. Makanya orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina atau dianggap melakukan perbuatan yang tidak baik, itu disebut dengan qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan termasuk bagian dari dosa besar. Menuduh wanita baik-baik berzina, itu dosanya besar. Padahal dia mukmin, muhsan, dia menjaga dirinya. Ghafilat itu kan lalai artinya. Maksudnya lalai dari berbuat dosa, dia sama sekali nggak ada. Nah, karena itulah Rasul mengajak umatnya lahir ke dunia ini, maulid, ya. Nabi maulid kelahir ke dunia ini untuk membebaskan ini semuanya yang nggak beres-beres ini, ya. Jadi Nabi mengajak masyarakatnya untuk berbicara jujur, sidqul hadis. Karena itulah ada 4 ciri utama akhlak Nabi yang sering kita dengar, yang disingkat dengan staff. Nah, jadi biar mudah, Pak. Nabi itu punya staff. Ya, apa itu staff? Siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah. Sehingga kalau kita diminta untuk meneladani Nabi, ya, maka minimal ke-4 sisi ini bisa kita jadikan teladan. Walaupun sekali lagi, ya, seandainya masing-masing bapak dan ibu yang hadir saat sekarang ini, ya, mungkin jumlahnya nggak tahu saya, bisa 200 orang. Lalu masing-masing 200 lebih ini menyebut sifat baik yang berbeda, Pak, satu dengan yang lain. Dari pojok sana bilang kebaikan itu adalah jujur, kebaikan itu adalah ramah, kebaikan itu adalah sabar, kebaikan itu adalah membantu orang, kebaikan itu adalah rajin sedekah. Seandainya beda, Pak, sampai 200-an lebih kita menyebut kebaikan, ketahuilah semua itu ada pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lengkap, ya. Bagaimana cara kita mengukurnya? Nah, caranya begini. Bapak baca kitab Riyadhus Shalihin, ya kan? Riyadhus Shalihin itu hadis-hadis yang bercerita tentang akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ya, buku atau kitab Riyadhus Shalihin ini sebetulnya wajib kita punyai, Pak. Kenapa wajib? Begini, Nabi kan bersabda, taraktu fikum amroini, saya tinggalkan kepada kalian 2 perkara, ma in tamasaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, lam tadillu abadan, tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Maka berpeganglah kepada Quran dan Sunnah, Quran dan hadis. Berarti Quran kita sudah punya semuanya. Usahakan juga ada tafsirnya. Nah, lalu hadis dari mana kita ingin punya referensi? Minimal kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan menemukan sekian banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang bagaimana akhlak dan perilaku Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita teladani. Karena tidak cukup kita ini mengklaim, ya, mahabbah dan cinta. Saya cinta Nabi, saya mahabbah Nabi, tapi nggak ada buktinya dalam perilaku.
nggak ada praktek dan kenyataannya. Ya, kadang tengah malam kita bikin kegiatan dalam rangka mencintai Rasul itu full masjid, subuhnya sepi, nggak ada yang sholat, Pak. Padahal tema kegiatannya adalah dengan kegiatan ini mari kita meneladani kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bikin kegiatan sampai rame full, mengundang penceramah juga kadang dari luar. Tapi keesokan sholat subuhnya mana orang yang katanya mencintai Rasul tadi? Sholat subuhnya pada nggak ada. Ya, nah oleh karena itulah kita mengajak Bapak Ibu hadirin sekalian, ya, agar betul-betul kita menjadikan Rasul itu tidak hanya sekedar simbolik mahabbah dan cinta kita setahun sekali, ya, tapi betul-betul kita wujudkan dalam praktek dan perilaku keseharian kita, ya, keseharian kita. Nah, terutama juga yang diberantas oleh Rasulullah itu adalah kesyirikan, mengajak umatnya untuk bertauhid, mengajak untuk mengatakan la, tidak ada nih sesembahan nih, hanya Allah saja yang kita sembah. Termasuk juga bagaimana perilaku ini adalah benar, tidak mengikuti perilaku jahiliyah yang tidak ada peri kemanusiaannya tadi. Nah, oleh karena itu rumusnya adalah kalau kita memang mencintai Rasul, maka tak kenal maka tak sayang, kan begitu. Kita tidak akan sampai kepada mahabbah dan cinta itu kalau kemudian kita tidak punya ma'rifah, namanya pemahaman. Karena itu ma'rifah dulu, ilmu. Ya, seandainya kita ini ditanya Bapak Ibu hadirin sekalian, buku sirah apa yang hatam kita baca? Nah, ini kan perlu muhasabah akhirnya. Karena perjalanan hidup Rasul itu sudah direkam oleh ahli sejarah yang disebut dengan sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup Nabi sejak lahir sampai wafat. Buku apa yang pernah kita baca? Ya, di situ misalkan Aisyah ditanya, kita bicara tentang akhlak misalkan, bagaimanakah akhlak Rasul itu? Kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Coba, adalah akhlaknya Al-Quran. Nah, berarti sejauh mana kita paham terhadap Quran, sejauh itulah akhirnya kita dapat informasi bagaimana perilaku Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalani kehidupan ini. Semuanya ada dalam Quran. Kebaikan Rasul, ketulusan Rasul, ya, kesabaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itulah kita ma'rifah, muncullah mahabbah cinta. Cinta inilah yang akhirnya membuat orang mau berkorban apapun dan mentaati siapapun orang yang ia cintai. Kenapa Bapak bekerja? Karena cinta sama anak dan istri, ya kan? Kita akhirnya berkorban mencari nafkah, membanting tulang bahasanya, ya, memeras keringat, bekerja pagi berangkat, pulang sore malam hari, berkorban waktu, tenaga, pikiran untuk orang yang kita cintai, anak dan istri, kan begitu. Nah, sekarang kalau kita mengklaim mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu apa bukti pengorbanan kita itu? Apa buktinya? Oh, ciri orang jatuh cinta itu adalah berkorban. Dan ciri orang jatuh cinta itu adalah mencintai hobi kekasih yang ia cintai. Ya, karena anak kita suka bakso, kan gitu ya. Akhirnya kita
ini uang buat beli bakso, kan gitu. Istri kita cinta baju, ya, dengan model ini, tolong belikan. Akhirnya karena kita cinta, kita membelikan baju untuk pasangan yang kita cintai. Ya, tolong Mbah, jangan merokok, mubazir. Akhirnya larangan orang yang kita cintai itu kita ikuti. Kenapa? Kita mencintai dia. Maka konsekuensi cinta itu adalah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh orang yang kita cintai, ataupun kita menanggalkan apa saja yang dilarang oleh orang yang kita cintai. Ya, jangan telat-telat. Nah, gitu kan? Anak kita suruh. Nah, apa bentuk pengorbanan kita? Kata Rasul, masjid itu adalah tempat terbaik bagi kita, kan gitu. Akhirnya kita ikut. Untuk konsekuensi mencintai Rasul itu mencintai apa yang disukai Rasul, apa yang tidak disukai Rasulullah. Oh, tidur sementara azan panggilan subuh sudah berkumandang, as-salatu khairun minan naum. Nah, begitulah konsekuensinya. Kecintaan kita kepada Rasul yang kita wujudkan dalam akhlak. Ya. Nah, tadi misalkan Rasulullah itu jujur, ya, sidik. Kira-kira apa problem bangsa ini? Ya, hilangnya kejujuran, Pak. Ya. Nah, jangan sampai kita umat Islam terlibat untuk tidak memiliki kejujuran. Mulailah dari yang kecil-kecil di sekolah kita. Jangan kita mengajari anak kita suka nyontek, misalkan. Ya, kadang karena persaingan antar sekolah, lalu guru mentolerir, ya, para muridnya untuk tidak berperilaku jujur. Yang penting nanti dapat nilai dan ranking, sehingga sekolah punya akreditasi A, B, dan seterusnya. Lalu kemudian angka dan nilai ini bisa diperjualbelikan. Maka yakinkan kepada anak kita dari rumah, abah dan mama bangga berapapun nilai yang kamu dapatkan, tapi dari hasil kerja kerasmu, dari hasil kamu belajar sendiri, tidak nyontek. Nah, kan begitu. Ada orang yang marah sama anaknya, kenapa nilai kamu 6, 5 dan seterusnya. Padahal itu anak kita sudah bekerja serius dia, dan itu adalah kejujurannya. Maka kejujurannya inilah yang harus kita nilai, bukan hasilnya. Ya. Nah, itulah potensi kenapa begitu banyak korupsi di negeri ini. Karena kita mengajarkan korupsi itu dari awal. Kitanya yang terkadang mungkin tidak jujur. Tolong kalau ada tamu mencari abah, padahi abah lagi kedadak di rumah. Ya, padahal ada, tapi kita titip begitu sama anak kita. Padahal ada, padahi. Itu kan ngajari ketidakjujuran dari awal. Ya. Nah, seperti inilah yang kemudian menjadi cikal bakal. Ya, kejujuran itu hilang di tengah masyarakat kita. Sidik. Padahal Nabi itu sedari awal modalnya ya jujur itu, modal orang itu ya jujur. Apa artinya kalau kejujuran itu hilang, coba? Hilanglah seluruh akhlak. Suami nggak jujur, bermasalah rumah tangganya. Karena suaminya nggak jujur, akhirnya istrinya menjadi tidak jujur juga. Akhirnya anaknya menjadi anak yang tidak jujur semuanya. Akhirnya tatkala jadi pejabat yang tidak jujur. Ya.
Nabi itu sudah jujur begitu, Pak. Pernah dalam Quran itu ya dituduh korupsi, coba ya. Nah, ini saya baca ini. Ini ada tafsir Ibnu Katsir. Ya. Ini ada cerita tentang ghanimah. Ya. Jadi ini kisah tentang jujur dan amanah. Siddiq, amanah, ya. Dua sifat utama pada diri Nabi itu. Jadi pernah kehilangan selimut beludru dari hasil rampasan perang. Kan biasanya ghanimah hasil rampasan perang itu dikumpul. Nah, ini ada ini. Bahasa kita itu barang bukti, Pak. Ya, barang bukti hasil rampasan kejahatan, narkoba dan seterusnya. Ya, jangan-jangan ada kehilangan barang bukti kita ini kan, nggak tahu. Nah, yang sekarang lagi diusut apa, Pak, di negeri kita ini? Yang lagi viral dan rame ini apa kira-kira? Sekian banyak hasil korupsi yang kemudian ditangkap sejak zaman dulu sampai sekarang. Kemana larinya? Kemana barang bukti tangkapan ini, Pak? Kan nggak jelas siapa yang memakannya, disimpan di mana. Ya, hasil tangkapan ini dan seterusnya. Nah, sebagian mengatakan kita kehilangan selimut beludru. Kata mereka gini, mungkin Rasul yang mengambilnya. Coba. Ya. Akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hal ini. Kalau level tertinggi Rasul Al-Amin yang baik, yang mengajak umat kepada kebaikan, ngajak orang masuk surga. Bahkan perhatikan, Pak, Nabi itu tidak hanya ngajak umatnya masuk surga secara umum, tapi menjamin sebagian sahabat masuk surga. Yang kita mengenal ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Termasuk Bilal. Ya Bilal, saya dengar suara terompahmu di surga. Apa amalanmu? Kata Bilal, amalan saya sehingga kemudian terdengar langkah kaki saya di surga. Setiap habis berwudu saya sholat 2 rakaat. Nah, bisa kita amalkan, Pak. Habis sholat, habis berwudu, datang ke masjid. Pilihannya bisa tahiyatul masjid, bisa rawatib, bisa juga sholat sunnah habis wudu. Jadi banyak rakaatnya yang bisa kita kerjakan. Amalan ini yang membuat Bilal akhirnya terdengar suara kakinya di surga. Betapa senangnya Bilal. Lalu Nabi yang ngasih jaminan surga ini dituduh korupsi, Pak. Mengambil beludru hasil rampasan perang Badar. Turun firman Allah Subhanahu wa taala terkait hal ini, ya. Wa makala kana linabiyyin ayyagul wa man yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Tidaklah layak seorang nabi berkhianat, ya, tidak amanah dengan mengambil harta yang bukan haknya. Barang siapa yang berkhianat atau korupsi, maka kelak ia akan datang pada hari kiamat membawa perkara yang ia khianati itu. Kemudian setiap individu akan dipenuhi balasan atas apa yang telah ia upayakan dan tidak ada yang dizolimi. Semuanya diperlakukan dengan adil. Nah, karena itulah Ibnu Katsir menyebutkan beberapa riwayat, ya ini yang saya ingin baca, ya, terkait dengan kasus korupsi dalam masalah apa. Di antaranya yang disebutkan hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad,
a'zamul ghululi 'indallah dira'un minal ard. Korupsi yang paling besar atau pengkhianatan menurut pandangan Allah ialah sejengkal tanah yang diambil. Sejengkal, Pak. Ya. Kamu melihat dua orang yang tanah atau rumahnya berbatasan, kemudian salah satu di antara keduanya menggeser, mengambil sejengkal tanah milik saudaranya, maka jika dia mengambilnya akan dikalungkan kepadanya 7 lapis bumi pada hari kiamat. Coba, Pak. Hanya mengambil, menggeser, patok sejengkal. Bagaimana mengambil ribuan hektar? Ya kan? Yang mengambil ribuan hektar. Gimana himpitannya itu, Pak? Ini 7 lapis bumi nanti menghimpit dia, gara-gara menggeser patok milik temannya sendiri. Nah, ini ribuan hektar yang diambil. Gimana? Nggak kebayang kita, Pak. Ya. Nah, ini bagi orang yang sudah dikasih gaji tapi masih korupsi. Imam Ahmad meriwayatkan dari Al-Mustawrid bin Shaddad yang mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wuliya lana amalan." Barang siapa yang sudah dikasih jabatan, ya, satu amal, walaysa lahu manzil, maka kalau dia tidak punya rumah, falyattakhid mandilan, kasih dia rumah. Awalaysat lahu zaujah, falyatazawwad, dia masih belum punya istri, jodohkan, cari dia istri. Awlaysa lahu khadim, atau dia tidak punya pembantu, falyattakhid khadiman, kasih dia pembantu. Ini fasilitas negara, Pak. Ya. Awlaysa lahu dabbah, dia tidak punya kendaraan, falyattakhid dabbah, kasih kendaraan. Itu namanya fasilitas yang diberikan kepada orang yang sudah dikasih amal, dia dikasih jabatan. Tapi waman asaba syai'an siwa dzalik fahuwa ghalib, ternyata sudah dikasih fasilitas itu, dia masih nyari-nyari objek yang lain, itulah koruptor, kata hadis ini. Ghalib. Sudah dikasih tunjangan, Pak, banyak sekali tunjangannya, ya kan? Masih juga nyari-nyari objek yang lain, masih juga ingin menggarap ini, menggarap itu, ingin lagi kenaikan gaji. Maka dalam hadis riwayat Imam Ahmad ini, itu adalah bagian dari korupsi. Nah, coba ya, bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus kita tiru kebaikannya dan termasuk anjurannya agar kita menjauhi apa saja yang menjadi larangan-larangan di dalam kehidupan ini. Ya, jangan sampai kita mengklaim diri mahabbah dan cinta kepada Rasul, sholatnya nggak pernah di masjid, ternyata korupsi juga masih berjalan, pengkhianatan terhadap patok tanah itu masih dilakukan, merampas aset orang dan seterusnya. Sehingga hal-hal seperti inilah yang mudah-mudahan bisa kita hindari di dalam kehidupan ini, sehingga akhirnya betul-betul kita mau menjadikan Rasul sebagai teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh terdapat pada diri Rasul itu suri teladan yang baik di dalam seluruh sisi kehidupannya, baik tatkala kanak-kanak, remaja, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai kakek, ya, bertetangga, sampai kemudian puncak pimpinan sekalipun. Rasul itu adalah teladan bagi kita semuanya, dan mari kita baca sejarahnya agar kemudian mahabbah dan cinta-cinta yang kita klaim itu adalah betul-betul berdasarkan ma'rifah dan pengetahuan kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.